Oke, kita sudah rekam. Ya, kita mulai ya untuk kuliah hari ini ya. Oke, ya, jadi hari ini kita akan berkenalan ya dengan aplikasi basis data ya. Jadi di pertemuan ke-8 sampai 14 ini nanti kita akan banyak membahas mengenai ini ya. Bagaimana kita membangun suatu aplikasi basis data ya. Jadi tetap nanti juga materi-materi terkait bagaimana kita membuat basis data itu sendiri itu ya akan terpakai juga gitu ya. Jadi materi pertemuan 1 sampai ke-7 kemarin juga terpakai. Ya, nanti kalian juga diminta untuk membuat itu ya. Jadi tentunya sebelum membuat aplikasi basis data juga harus sudah ada dulu nih basis datanya gitu ya. Baru nanti kita buat aplikasi untuk basis datanya ya. Oke, kita mulai ya. Apa itu aplikasi basis data? Di sini diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan dan mencari ya data atau informasi ya pada suatu basis data yang terkomputerisasi. Ya. Nah, di sini ada kita kemarin di dalam teori-teori basis data sudah dijelaskan ya bagaimana kita membuat basis data, kemudian bagaimana kita mendefinisikan berbagai macam data gitu ya terkait dengan suatu entitas dan juga properti-propertinya. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana kita melakukan manipulasi data ya. Ini disebut sebagai DML ya. Di situ juga ada berbagai macam perintah-perintah ya. Misalkan insert ya, select ya, update, delete gitu ya. Nah, ketika kemarin kita melakukan proses itu ya, itu kita langsung berinteraksi dengan basis datanya ya. Kita berinteraksi dengan basis datanya. Nah, aplikasi basis data ini adalah sebagai satu layer ya, satu lapisan ya yang menjembatani antara pengguna dengan basis data. Jadi pengguna tidak perlu langsung berhubungan dengan basis data gitu. Inilah fungsi dari aplikasinya ya, yang mana dia sebenarnya juga berhubungan dengan database dengan berbagai macam perintah-perintah SQL tadi gitu. Ya, sama misalkan kita mengakses database Sipadu ya. Itu ada aplikasinya yang sering kita pakai yaitu aplikasi Sipadu itu sendiri gitu ya. Jadi di belakangnya Sipadu itu ada basis data gitu. Jadi kalau pas kita mau mengakses data di Sipadu, ya kita tidak secara langsung mengakses basis datanya, tapi melalui aplikasi Sipadu ini. Kebayang ya? Jadi bedanya kemarin tentang basis data, DBMS, kemudian adalah aplikasi basis datanya. Ini berbeda gitu ya. Nah, ini berbagai macam contoh aplikasi basis data ya. Ada sistem informasi akademik ya. Kalau di STIS kita menggunakan Sipadu ya, menggunakan Sipadu. Di sini ada banyak informasi yang bisa kita peroleh, misalnya terkait dengan jadwal gitu ya, jadwal kuliah, nilai ya. Nah, itu sebenarnya di Sipadu ini dia berhubungan dengan database gitu ya. Jadi dia ketika kita mau melihat jadwal ya, tampil di Sipadu jadwal, sebenarnya Sipadu dia mengeksekusi suatu perintah SQL ya. Jadi ya SQL-nya adalah ya select berarti ya, select ya. Misalkan select jadwal gitu ya. Nah, nanti parameternya misalkan ya NIM kalian ya, hari ya kelas, kode mata kuliah dan seterusnya itu akan muncul di tampilan Sipadu yang ada di tempat kalian ya. Jadi itu fungsi dari aplikasi ya. Kemudian contoh yang lain sistem informasi kepegawaian ya, untuk menginput data pegawai ya, misalkan mengupdate data pegawai, misalkan naik pangkat, mutasi dan lain sebagainya. Kemudian selain input data juga kita bisa melakukan pencarian data ya, pembaharuan data tadi ya. Jadi bisa yang terakhir contoh yang lain misalkan situs-situs e-commerce ya, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya itu berbagai macam marketplace dan juga misalnya ada lagi situs-situs travel ya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai aplikasi basis data. Nah, kalau kita bicara aplikasi untuk saat ini ya kalau kita nggak bisa sebut semuanya ya sebagian besar ya aplikasi-aplikasi sekarang itu
dia menggunakan database. Jadi ya bisa kita sebut sebagai aplikasi basis data gitu ya. Sebagian besar mungkin ya. Sebagian besar apalagi saat ini pasti dia di belakangnya ada basis data gitu ya. Nah, ini tadi tentang arsitekturnya ya. Waktu kemarin kita membuat database dan melakukan berbagai macam manipulasi database, kita langsung mengakses ke database-nya gitu ya. Nah, gunanya dari aplikasi data ini adalah menjadi satu ya tadi apa namanya disebut sebagai suatu layer ya yang menjembatani antara pengguna dengan basis data gitu ya. Jadi kita mau melakukan input data tidak langsung memasukkannya ke database tapi melalui suatu aplikasi gitu ya. Manfaatnya apa? Banyak sekali manfaatnya ya. Kita buat aplikasi database ya. Karena ya yang pertama mengurangi kompleksitas gitu ya. Ya nggak semua orang gitu kan dia ngerti tentang database gitu ya. Kemarin kan kalau kita masukin data harus apa kemarin mengeksekusi perintah insert into gitu ya. Kemudian kalau mau mencari database gitu ya harus ada parameternya, mungkin perlu melakukan join dan lain sebagainya ya. Jadi nggak semua orang tahu seperti itu ya. Nah, orang tahu tinggal klik-klik aja gitu ya. Nah, itu nanti yang fungsi dari aplikasi. Jadi dia menyembunyikan kerumitan perintah-perintah SQL tadi menjadi suatu tampilan yang mudah digunakan oleh pengguna. Jadi tinggal klik gitu ya, akan muncul ya. Kemudian misalkan menginput data gitu ya. Ya, dia nggak langsung menginput data tapi melalui form gitu ya. Selain itu juga dengan menggunakan form ini kita juga bisa melakukan berbagai macam pengecekan data untuk validasi gitu, memastikan bahwa data yang diinput oleh pengguna tadi benar gitu ya, akurat. Itu kita bisa menambahkan program di sini nih buat mengecek gitu ya. Membuat validasi ya istilahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsi dari aplikasi. Oke. Ini tentang SQL dan juga aplikasi ya. Jadi memang tadi sudah disebutkan juga bahwa aplikasi ini erat kaitannya dengan eksekusi perintah-perintah SQL ke dalam database gitu ya. Ini sebagai contoh misalnya ini ada form pendaftaran ya, aplikasi buat pendaftaran. Kita biasanya kan mengisi data, kemudian kita klik register, nanti akan tersimpan gitu datanya gitu ya. Nah, sebenarnya waktu seorang pengguna itu dia menekan tombol register ini ya, sistem itu dia akan mengeksekusi perintah SQL sebenarnya. Jadi di belakangnya itu sistem ini dia akan mengeksekusi perintah SQL. Sebagai contoh misalkan perintahnya adalah insert into user, value-nya yang nama lengkap, email, password 1, password 2. Nah, value ini diambil dari input user ini gitu ya. Nama, email, password 1, password 2 misalnya ya. Jadi ini yang diinput oleh pengguna gitu ya, data-datanya ya. Sama juga misalkan tadi proses melihat data gitu ya. Ada pengguna mau melihat data dia gitu. Pas dia klik profil, nah sebenarnya aplikasi tadi dia melakukan perintah SQL juga, mengeksekusi perintah SQL juga, yaitu adalah select misalkan ya, select user. Ya, misalkan where ID-nya sama dengan berapa gitu ya. Muncullah datanya dia sendiri. Jadi itu sebenarnya. Jadi materi kemarin waktu pertemuan 1 sampai 7 pun nanti akan kita pakai lagi gitu ya, terkait dengan perintah-perintah SQL terutama ya. Oke, nah nanti untuk penerapannya kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang disebut sebagai C# ya. Jadi ini bacanya C# ya. Apa ini? Si pager ya atau si crash gitu ya. Si hashtag ya. Ini bacanya adalah C# plus PostgreSQL yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi nanti silakan dicoba-coba lagi ya. Terutama tadi ya, nanti kalian membuat suatu topik tadi ya, kemudian nanti kalian membuat rancangan database-nya, dan sudah bisa mulai itu membuat tabel-tabelnya di Postgre. Nanti akan kita pakai gitu ya. Akan kita pakai untuk praktikum untuk membuat aplikasi basis datanya ya. Oke, nah nanti materi ke depan kita akan membahas mengenai materi-materi yang ada berikut ini. Jadi ini pengantar C#, ini hari ini akan kita sedikit berkenalan dengan C#. Kemudian ada nanti minggu depan mungkin ini kita berkenalan dengan form dan juga kontrol ya. Kemudian nanti ada satu konsep yang penting juga yaitu mengenai event driven programming ya. Kemudian nah ini yang menjadi inti ya pembahasan kita, nanti akan ada
Ya bagaimana cara kita melakukan koneksi dari C# ini ke database Postgres ya. Kemudian nanti melakukan berbagai macam operasi yang terkait dengan SQL tadi ya. Misalnya ada insert, update, delete, select dan lain sebagainya ya. Setelah itu nanti ada juga materi tentang MDI form ya. Ini biasanya dalam satu aplikasi kan ada banyak form ya. Ada banyak form, nanti kita kelola gitu dengan MDI form ini. Kemudian ya nanti outputnya berupa laporan gitu, misalkan maksudnya laporan di sini ya misalkan apa ya, kalau penjualan berarti ya ada laporan penjualan gitu ya, penjualan bulan ini berapa nih, jadi data-data agregat gitu, maksudnya laporan itu ya, laporan maksudnya itu ya. Jadi ya ini adalah query-query terkait dengan select biasanya ya. Jadi select, pembuatan view dan lain sebagainya. Nanti akan itu ditampilkan di aplikasinya dalam bentuk laporan ya. Report ya. Oke, ini pengantar tentang C#. Jadi dibaca sebagai C# ya, bahasa pemrograman berorientasi objek yang modern ya, yang dikembangkan oleh Andreas Helsberg dan timnya dari Microsoft. Jadi ini memang yang ngembangin dari Microsoft ini untuk C# ya. Kemudian ini sudah diakui ya, ICF ini suatu organisasi di Eropa gitu ya, untuk standarisasinya juga sudah sesuai dengan standar nasional ISO ya untuk bahasa pemrograman ini. Kemudian C# ini memiliki kemiripan gitu dengan C++ dan juga Java. Jadi beberapa sintaksnya sih mirip gitu. Nah, kalian dulu sudah pernah belajar Pascal gitu ya. Nah, memang kalau dengan Pascal agak cukup berbeda gitu ya. Cukup berbeda dengan Pascal. Tapi setidaknya kalian dulu sudah belajar Alpro, itu sudah istilahnya mencukupi lah buat prasyarat buat belajar C# itu mencukupi. Minimal dari sisi logika ya untuk pembuatan algoritmanya ya. Nah, nanti terkait dengan bahasa pemrogramannya yang nanti itu yang akan kita pelajari bersama-sama gitu ya. Jadi bagaimana sih sintaks-sintaks yang ada di C#. Jadi itu penyesuaiannya terkait dengan sintak gitu ya, dari Pascal ke C# ya sintaksnya. Dan mungkin juga ada beberapa nanti konsep tentang OOP ya, Object Oriented Programming yang akan kita bahas. Tapi mungkin nggak akan sampai detail ya, karena nanti kalau OOP itu lebih detailnya di prodi KS ya, yang lebih detailnya. Jadi statistik tidak dituntut untuk mengetahui konsep OOP secara mendalam ya. Kemudian, nah, C# ini banyak digunakan untuk membuat berbagai macam aplikasi ya, baik aplikasi yang digunakan di desktop ya, ataupun berbasis web atau web service itu sekarang cukup banyak aplikasi yang menggunakan C#. Termasuk di BPS ya, BPS itu cukup banyak aplikasi pengolahan data yang dibangun dengan menggunakan C# ya, jadi cukup banyak ya. Nah, yang penasaran ya dengan bagaimana sih C# itu sintaksnya, ini yang program sederhana untuk membuat Hello World ya. Jadi ya perbedaannya dari sisi sintaksnya ya dengan Pascal gitu ya. Jadi kita mengenal adanya kelas, nanti ada istilah objek yang tadi disebut sebagai OOP ya. Nanti akan kita bahas secara khusus mengenai itu ya. Ini contoh untuk membuat Hello World ya, ini ya console.writeline Hello World. Jadi ini akan memunculkan tulisan Hello World di dalam konsol ya. Ini cara penulisannya ya. Nah, kemudian tadi di dalam Visual C# ada yang disebut sebagai event driven programming. Ini menjadi salah satu hal yang penting juga, yaitu sebagai suatu paradigma pada pemrograman di mana suatu alur program ditentukan atau dieksekusi ya oleh suatu kejadian atau pemicu. Jadi ada triggernya ya, ada eventnya gitu ya, yang membuat suatu program tadi dijalankan gitu ya, yang dapat berasal dari berbagai macam aktivitas pengguna. Misalkan klik mouse, pengguna klik mouse, suatu aplikasi dijalankan, suatu fungsi dijalankan, suatu program dijalankan. Atau misalkan pengguna mengetik di keyboard, ya mengetik, misalnya kita tekan tombol enter gitu ya, kemudian suatu program dia akan dieksekusi. Jadi program tadi dieksekusi karena pengguna menekan tombol enter misalnya. Itulah yang disebut sebagai event driven programming ya. Jadi adanya suatu event dia memicu
suatu program itu dijalankan gitu ya. Kemudian misalnya lagi ada input dari suatu sensor ya. Misalnya kalau di kelas kalian absensi di kelas menggunakan fingerprint itu dari sensor kan ya. Itu mengeksekusi suatu program gitu ya. Itulah disebut sebagai event driven programming. Atau juga misalnya yang lain adalah pengiriman pesan dari program lain ya. Jadi ketika program kita menerima pesan dari program lain, kita bisa menjalankan suatu perintah gitu ya. Nanti tergantung dengan desain kita gitu ya. Kapan program ini akan dieksekusi. Nah, eventnya apa? Itu yang akan nanti kita pelajari ya. Ini sebagai contoh nih ya. Eventnya adalah on key enter gitu ya. On key enter do validate. On key enter do validate ya. Jadi maksudnya di sini ya ketika seorang pengguna dia menekan suatu key dalam keyboard ya, suatu key ya, bisa apapun ya. Oke, program akan melakukan perintah ini gitu ya, do validate ya. Misalkan adalah suatu fungsi buat melakukan validasi. Ya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita di BPS itu cukup banyak program data entry gitu ya. Misalnya pengguna sudah meng-enter data nih ya di program data entry, kemudian pengguna menekan tombol enter misalkan. Nah, program akan mengeksekusi perintah validasi ya. Misalnya terkait dengan nama gitu ya. Namanya diketik gitu ya. Kemudian di enter. Validasi yang sederhana misalnya ngecek apakah ada karakter selain alfabet yang diinputkan oleh pengguna ya. Jadi harusnya kolom nama itu hanya boleh diisi ya karakter dari A sampai Z misalnya ya. Atau beberapa kasus itu ada yang namanya mengandung apostrof ya, petik ya. Ya paling itu. Kalau ada karakter yang diperbolehkan dalam text box nama itu paling itu ya karakter. Selain itu nanti akan muncul peringatan ya. Karakter ini ya tidak sesuai dengan aturan penulisan nama misalnya. Nah, pengecekan itu dilakukan ya misalkan kita buat suatu fungsi kan, validasi nama misalkan. Jadi ketika nanti user setelah menuliskan nama, dia enter, dieksekusilah tadi untuk melakukan validasi nama. Ya. Ini cukup banyak ya case-case seperti ini kalau kita membuat suatu program buat validasi data itu ya triggernya bisa enter gitu ya atau bisa tab atau bisa pindah kursor ya itu bisa menjadi suatu trigger ya. Kebayang ya? Nanti kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan ya. Nah, kemudian di dalam C# ini juga ada yang disebut sebagai .NET Framework ya. Jadi ini yang digunakan oleh C#. Jadi apa itu .NET Framework? Jadi adalah peranti lunak yang menyediakan berbagai macam pustaka ya atau library ya, library yang digunakan untuk pemrograman komputer yang berjalan terutamanya di Microsoft Windows. Jadi ini ya cukup banyak pustaka-pustaka atau library yang ada di Visual Studio C# itu yang berasal dari .NET Framework ini gitu ya. .NET Framework ini dapat digunakan oleh banyak platform bahasa pemrograman seperti C++, C#, COBOL, Visual Basic dan lain-lain. Mungkin kalian juga pernah ya menginstal suatu aplikasi ya software dia butuh .NET. Pernah kan ya kalian ngalamin seperti itu ya? Menginstal suatu aplikasi apa gitu ya. Ini butuh .NET. Itu sebenarnya .NET itu sebagai pustakanya ya. Ya kemungkinan software itu dibuat dari bahasa pemrograman ini diantaranya gitu ya. Bisa C++, bisa C#, bisa Visual Basic ya. Jadi kalau kita download satu aplikasi, kita install, dia ternyata butuh .NET, kemungkinan sih dia dibuat dari beberapa bahasa pemrograman ini, salah satunya gitu ya. Jadi dia menggunakan framework-nya .NET. Sama, nanti kalian juga akan belajar bagaimana membuat software gitu ya. Nah, C# kita menggunakan .NET juga. Oke, kemudian nanti kita juga akan berkenalan ya dengan IDE ya. Kalau sudah lazim disebut sebagai IDE gitu ya, IDE ya. Kalau di Indonesia jadinya IDE ya. Integrated Development Environment. Jadi ini adalah sebagai lingkungan pengembangan aplikasi ya. User interface-nya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan visual
Studio, ya nanti tinggal drag and drop, jadi memudahkan kita. Gitu. Program komputer sebagai lingkungan pengembangan aplikasi atau program komputer yang mempunyai beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam membangun perangkat lunak. Ya. Jadi nanti kita membuat programnya dengan menggunakan ide ini, gitu ya. Tujuan dari ide yaitu untuk menyediakan semua utilitas yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak. Ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah Visual Studio, ya, Integrated Development Environment menggunakan Visual Studio yang versi community. Ini bisa diperoleh secara gratis, ya. Nah, ini saya sudah coba Visual Studio 2019 pakai laptop dengan prosesor Intel Celeron J415 itu bisa, ya, bisa dijalankan, ya, walaupun ya agak sedikit loading, tapi masih oke lah digunakan, gitu ya. Jadi harapan saya sih laptop kalian pun semuanya bisa pakai, gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang nggak kuat, gitu ya, menjalankan Visual Studio 2019, ya nanti infokan ke saya, gitu ya. Nanti bisa pakai versi yang lebih lama, gitu ya, nggak harus 2019. Sebisanya tahun berapa, gitu, 2015 atau mungkin di bawahnya lagi, ya. Ya mungkin ada beberapa perbedaan, tapi secara umum bisa digunakan, gitu ya. Versi lama pun masih oke, gitu ya. Nanti silakan dicoba ya untuk installnya, ya. Nah, ini beberapa fitur dari Visual Studio atau IDE secara umum. Ada compiler, ada debugging. Nah, ini dulu waktu kalian belajar Pascal paling nggak ada dua ini fungsinya, gitu, compiler dan juga debugging, ya. Di Pascal kan sederhana, ya, masih masih banyak command line, ya. Interface-nya pun masih sederhana, gitu ya. Masih sederhana di situ, ya. Interface-nya masih sederhana, ya, waktu kita pakai Pascal, ya. Kalau yang pakainya GCC itu ya pakainya command line, gitu, untuk compilernya, gitu ya. Di under DOS, ya, waktu itu, ya. Jadi ya nanti kalau Visual Studio akan lebih enak, gitu ya, lebih mudah, gitu ya. Di sini ada beberapa fitur yang lain, misalkan code completion, ya. Jadi kalau kita mau mengetikkan suatu perintah, itu si Visual Studio-nya akan memberikan ya semacam suggestion, gitu ya. Inikah maksudnya, gitu ya. Jadi cukup banyak fitur-fitur yang bisa memudahkan kita, gitu ya. Kemudian ada syntax highlighting, ya. Kemudian yang terakhir ada build package, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Build package ini jadi kita nanti bisa membuat software, ya. Nanti kalian kalau sudah jadi aplikasinya, ya bisa kalian build, bisa kalian install di PC kalian, gitu ya. Nanti akan muncul tuh, di start program tuh muncul, gitu ya. Jadi bisa membuat satu aplikasi, gitu. Oke, nah ini untuk instalasinya, nanti silakan di-download. Ini yang di-download itu adalah versi installer online, ya. Jadi dia kecil, ukurannya 1,4 kalau kalian download, tapi nanti kalau kita jalankan installernya itu, baru dia akan download file yang besar, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih kalian nggak ada kendala, ya, masalah kuota, ya. Itu nanti bisa dicoba, gitu ya. Sekarang pun juga sudah, silakan kalau mau nyoba, gitu ya. Nanti di screenshot, ya. Jadi nanti untuk hari ini responsinya adalah kalian instalasi ini, ya, instalasi Visual Studio-nya, gitu ya, dan nanti kita membuat aplikasi sederhana, gitu, dengan menggunakan Visual Studio. Oke, nah nanti pas install yang dibutuhkan tuh yang ini, ya, cukup satu aja ini, ya, yang .NET Desktop Development, ya. Nah ini aja yang diinstal, yang lainnya nggak perlu, ya. Cukup yang ini, ya. Oke, nah ini tampilan dari Visual Studio, ya. Tadi ya nanti kalau kita menggunakan visual, ya lebih mudah, gitu, kita tinggal drag and drop aja, gitu ya. Oke, ya kita coba, ya, untuk ya, ini kalau mau download pakainya ini, ya, yang free community ini, ya free download untuk yang community. Nanti dia akan, ini kecil file size-nya.
Nah, ini cukup ini ya yang diinstal ya. Nah, nanti responsnya ya tahap kalian download tadi ya, terus ini kalian screenshot, nanti proses instalasi juga kalian screenshot dan jadikan respons untuk hari ini ya. Nah, kemudian ya kalau sudah selesai nanti ini cukup besar ya, bisa berapa giga gitu ya untuk size-nya ya. Jadi kalaupun hari ini nggak selesai nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kalian yang kirim responsnya ya proses kalian download tadi itu aja gitu ya. Kalau nggak selesai gitu. Tapi paling nggak minggu depan udah selesai gitu ya. Ya, sekarang kita coba membuat aplikasi sederhana ya. Jadi ini Visual Studio 2019. Nah, di sini ada create new project ya. Create new project. Nah, kemudian nyari yang Windows Form ya. Nah, ini ya Windows Form App ya. Ini ada Visual Basic, ada C# ya. Nah, kita pakai yang C# ya. Next, misalnya apa ini ya? Aplikasi pertama. Next lagi. Ini target.net-nya bisa pakai ini juga boleh ya, yang long term support atau pakai yang 5 juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalau pas kita nginstal tadi Visual Studio belum nginstal .net-nya, dia akan otomatis minta .net-nya ya. Nah, kemudian si Visual Studio dia akan menggenerate suatu project ya, atau disebut sebagai solution, istilahnya sebagai solution ya. Dia akan menggenerate suatu project yang nanti akan kita bisa gunakan buat membuat aplikasinya gitu ya. Ini proses membuat project-nya. Nah, di sebelah kanan atas ini, nah ini yang tadi disebut sebagai project atau dalam Visual Studio disebut sebagai solution ya. Dia menggenerate beberapa file di sini ya. Ada form, ada program ya. Ada form designer dan ada juga programnya ya. Nah, ini solution ya. Ini beberapa yang di-generate ya. Jadi ini otomatis dia akan di-generate oleh sysapnya. Waktu kita membuat satu project, dia otomatis akan menggenerate. Kemudian di sini ada toolbox ya. Nah, kalau kita tekan di sini toolbox, ini kita kunci aja, kita lock. Nah, toolbox ini berisi berbagai macam kontrol ya. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan form dan juga kontrol ya. Jadi ini form, ada kontrol, dan di sini ada yang namanya property ya. Baik form maupun kontrol dia punya properti ya. Misalkan form ini ya, kita lihat propertinya form ini ada nama, ada teks ini ya. Nah, kita ganti misalkan ya, aplikasi pertama ya, akan diganti ini ya. Kita juga bisa memberikan icon gitu ya, kalau nanti mau gitu ya, kita ganti icon pun bisa. Itu misalkan lagi ini warnanya kita ganti ya, ini terkait dengan properti aja gitu ya, kita ganti-ganti gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada form, ada properti. Di sini juga ada yang disebut sebagai kontrol tadi. Ada berbagai macam nih ya, misalkan ada button ya, ada checkbox ya, apalagi misalkan list box ya yang sering dipakai gitu ya, text box ya, dan seterusnya ya, banyak banget ini properti kontrol-kontrol yang ada ya. Ada lagi misalkan grid view gitu ya, combo box dan seterusnya ya, jadi banyak ya. Nanti mana yang kita pakai ya sesuaikan dengan desain kita gitu ya. Misalkan di sini kita mau membuat program sederhana ya dengan menggunakan ini, nama properti tadi adalah text box. Nama kontrolnya adalah text box. Ya. Text box dia punya properti ini tadi ya. Nah, propertinya text box ini ya. Jadi beda ya, ini propertinya form. Kalau kita klik dia akan muncul propertinya form. Ini propertinya text box ya. Di sini kita bisa ganti-ganti, misalkan apanya nih, fontnya ya, kita ganti Arial 12 ya. Oke ya, kemudian ini buttonnya kita ganti apa ini ya, fontnya juga ya kita ganti, saya sukanya Arial misalnya gitu ya.
Oke. Kemudian apa ini button satunya kita ganti ya. Teksnya ini kita ganti. Misalkan klik. Ini kita beri label ya. Label misalnya kita buat ini properti labelnya adalah teks, ini kita ganti. Jadi ada banyak propertinya sebenarnya ya. Jadi yang kita ubah ya sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Misalkan saya mau ganti ini nih, label satunya kita ganti. Misalkan apa? Tulis pesan Anda. Saya ganti Arya. Nah, ini ya. Jadi ini ceritanya kita mau misalnya pengguna disuruh mengetikkan pesan di sini. Kemudian kalau kita klik, pesan itu akan muncul di text box bukan text box, di apa namanya? Message box gitu misalnya ya. Jadi itu skenario kita ya. Jadi event-nya adalah tadi klik gitu ya. Tadi yang disebut sebagai event driven programming gitu ya. Jadi program akan dieksekusi ketika pengguna tadi menekan tombol klik misalnya ya. Jadi kita nanti akan meletakkan program itu di klik itu gitu ya. Bayang ya. Jadi event bisa apapun gitu. Misalkan waktu pengguna mengetik bisa juga gitu ya. Jadi pas pengguna mengetik akan ada program yang dijalankan. Jadi event itu disesuaikan dengan desain kita ya, desain program itu seperti apa. Nah, kemudian kita kembali ke properti yang text box tadi ya. Nah, di sini ada properti yang penting juga di text box, namanya adalah name ya. Jadi ini semacam ID-nya text box lah, name ya, nama text box-nya dia adalah name gitu ya. Default-nya text box 1. Jadi kalau kita drop text box yang lain, mana nih? Text box tadi mana ya? RST ya. Nah, di sini munculnya text box 2 ini sebagai ID-nya dia gitu ya. Ini text box 1, text box 2. Nah, biasanya text box ini namanya disesuaikan gitu. Kita ganti disesuaikan dengan isi dari datanya gitu ya. Nah, misalnya kita membuat text box untuk menginput nama. Kita beri sesuai dengan tujuannya ya. Berarti tadi adalah untuk nama gitu ya. Nah ini ya, jadi sesuaikan ya. Karena bisa jadi suatu form itu ada banyak text box gitu ya, untuk mengisi nama, mengisi alamat, mengisi apa lagi, umur dan lain sebagainya gitu ya. Disesuaikan dan nanti nama text box-nya ini disesuaikan dengan dia untuk apa sih ya. Jadi kalau dia untuk menulis nama, kita ganti misalkan di sini teks, misalkan txt nama gitu ya, atau t nama gitu ya. Nanti biar ketahuan bahwa ini adalah untuk menampung nama. Ya. Kalau text box untuk mengisi alamat, txt alamat misalnya ya. Nah di sini teks ini buat menulis pesan ya. Kita ganti misalkan jadi txt pesan. Ya ini ya txt pesan ya. Jadi ini adalah txt pesan. Ini tadi button 1 ya, button 1. Oke, kembali ke sini ya. Jadi saya ingin ketika diklik nanti pesan yang ditulis oleh pengguna dimunculkan di message box, kotak pesan ya. Jadi caranya adalah kita sekarang membuat programnya ya. Jadi kita double klik di sini, double klik. Nah nanti akan muncul halaman kode ya. Jadi di sini ada halaman desain, ini ada halaman kode ya. Ada halaman kodenya gitu ya. Halaman kodenya kita tulis di sini gitu ya. Nah tadi kita ingin menampilkan kotak pesan ya, message. Nah inilah tadi yang disebut sebagai code completion ya. Jadi kita kalau mengetikkan message ini akan muncul nih berbagai macam completion-nya apa ya. Message box misalnya ya. Nah, message box ya. Kemudian kita tampilkan. Jadi ini juga punya berbagai macam event di sini ya, atau aksi ya, aksi ya. Nah di sini kita munculkan dengan show ya. Jadi maksudnya kotak pesannya kita munculkan gitu ya, show gitu ya.
Apa yang dimunculkan? Yang dimunculkan tadi adalah pesan yang diinput oleh pengguna gitu ya. Di mana di kontrol text box ini. Text box-nya namanya apa? Namanya adalah txt pesan gitu ya. Jadi di sini kita munculkan nih txt pesan ya. Txt, nah ini muncul nih txt pesan ya. Nah, txt pesan ini kan dia punya banyak properti gitu ya. Ada macam-macam. Nah, properti yang berisi teks ya, properti yang berisi teks yang diinput oleh pengguna adalah teks. Jadi nama propertinya adalah teks. Ini misalkan saya tulis di sini ya. Dia akan muncul di sini ya. Jadi ini adalah properti teks ya. Properti teks ya. Nah, di sini yang kita itu juga propertinya. Jadi dot text ya. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ini intinya adalah kita mau menampilkan teks yang diinput di txt pesan ini ke dalam message box. Selesai programnya. Karena ini masih sederhana programnya ya. Jadi kalau kita klik, nah nanti akan menampilkan kotak pesan yang berisi adalah pesan yang diinput oleh pengguna gitu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan dengan tombol ini ya. Aplikasi pesan pertama ini kita eksekusi. Dia akan melakukan kompilasi, akan membuild aplikasinya. Oke ya, ini aplikasinya. Misalkan apa? Halo dunia. Kita klik. Nah, dia akan muncul halo dunia. Dia akan muncul di kotak pesan ya. Itu ya. Oke ya, jadi ya itu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kalian belajar mencoba untuk menginstalasi dan coba membuat program sederhana ini ya. Nah, untuk hari ini dicoba. Minggu depan kita akan belajar lebih detail mengenai kontrol dan juga form ya yang ada, dan juga tadi kalian harus ada proposal ya untuk project kalian ya, untuk nanti juga dijadikan sebagai penilaian untuk UAS nantinya ya. Itu ya. Oke, saya tutup dulu ini ya untuk recordingnya ya.